Ini diriwayatkan oleh An-Nasai tapi disahihkan oleh Albani, diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Hakim. Rasulullah SAW bersabda yang artinya sesungguhnya di seputar awas ada mimbar-mimbar dari cahaya. Jadi di seputar awas itu ada mimbar-mimbar dari cahaya. Tahu mimbar ya? Kalau kita mau pendekatan mimbar, ya mimbar itu selalu di atas, tapi tidak seperti ini karena di situ mimbar cahaya. Nah, di atasnya ada orang yang pakaiannya dari cahaya, dan wajah mereka adalah cahaya. Mereka bukan para nabi dan bukan para syuhada. Bayangkan Pak, ini melebihi dari derajatnya seorang nabi. Dan mereka bukan syuhada, bahkan mereka membuat iri, gibto para nabi dan para syuhada. Iri, gibto itu adalah iri yang positif. Gibto beda dengan hasad. Kalau gibto itu istilahnya adalah dia ingin seperti itu, tapi tidak menginginkan nikmat itu hilang dari saudaranya. Kalau hasad, dia menginginkan sesuatu, nikmat itu, kemudian dia menginginkan nikmat itu hilang dari saudaranya. Ini kecemburuan, iri namanya, iri hati, hasad. Ya, ini gitu, iri, ini merasakan juga, kok bisa ya yang mendapatkan begitu cahaya dari Allah. Nah, dan dia bukan para nabi. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, siapa mereka? Mereka bukan nabi, mereka bukan sahabat, syuhada. Tapi mengapa mereka begitu tinggi derajatnya, mendapatkan cahaya? Kemudian Rasulullah bersabda bahwa mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Lihat amalan hati, mencintai karena Allah, masya Allah. Kemudian mereka saling mengunjungi karena Allah, Itulah mereka yang akan mendapatkan mimbar-mimbar dan cahaya. Mereka berpasangan-pasangan dengan sahabat-sahabat itu. Masya Allah. Tentu kita mengharapkan hal ini. Sahabat yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah dan menarik kita dari nerakanya Allah. Cari sahabat yang bisa mengantarkan kita. Nah, itu kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala yaqul haqqu mahabbati lilladzina yatazawaruna min ajli wa haqqu mahabbati lilladzina yatanazaruna min ajli." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, cintaku telah tetap bagi orang yang saling mengunjungi karena aku, dan cintaku juga tetap bagi orang yang saling membela karena aku. Ya, betapa banyak dari yang menganjurkan kita untuk saling mencintai, saling membela karena Allah. Apalagi yang menghalangi kita untuk mencari sahabat yang demikian. Jangan standarnya kita standar dunia terus. Melihat saudara kita tergoda pada awal-awal bulan karena lagi habis gajian. Di mana ente, bro? Nah, ini habis gajian, lalu nih ada traktir lagi nih. Ini adalah standar dunia, terlalu kecil bagi kita ini. Carilah yang betul-betul mengantarkan kita ke abadian, insya Allah. Nah, ini adalah beberapa daripada hadis-hadis dan ayat-ayat yang menganjurkan kita mencintai saudara-saudara kita, mencintai sahabat-sahabat kita, standarnya karena Allah Subhanahu wa taala. Syarat persaudaraan ini adalah harus karena Allah taala dan di dalam mencari ridha Allah, bersih dari segala noda. Dan hubungan materi secara total, motivatornya adalah keimanan kepada Allah. Jadi motivator kita untuk mencari sahabat adalah karena iman. Kita tidak dilarang untuk mengenal, walaupun non-muslim tidak dilarang, tapi untuk menjadi akrab dengan mereka pilih karena sahabat, keakraban kita akan mempengaruhi tingkah laku
kita. Jadi cari yang akhlaknya baik. Karena bersahabat dengan orang yang berakhlak baik itu akan memberikan kesan juga, akan memberikan kita motivasi untuk berakhlak baik. Nah, namun tentunya mencari sahabat itu juga memiliki kriteria. Jangan asal mencari sahabat, ya, harus memiliki kriteria. Dan kemudian juga kita juga mengerti tanggung jawab kita sebagai sahabat. Jangan misalnya ada seorang yang soleh, orang yang beriman di masjid, akhirnya kita mendatangi, wahai saudaraku, saya ingin bersahabat dengan kamu karena Allah. Namun kita harus tahu kita mempunyai tanggung jawab yang besar. Ya, ada tanggung jawabnya. Yang pertama adalah untuk memiliki sahabat, etika-etikanya adalah pertama berakal sehat. Jadi kenapa harus berakal sehat? Karena tentunya kalau tidak berakal sehat kan pasti dia seminimalnya bodoh, ya kan? Yang paling ganas itu mungkin gila. Tentu ini dilarang bersahabat dengan mereka. Tapi bukan berarti kita menjauhi, tidak. Tapi dikatakan bersahabat adalah keakraban. Ya, itu berakal sehat. Karena tidak ada kebaikan bersaudara dengan berteman dengan orang dulu bodoh. Kata orang bodoh itu, kalau kebenaran kita kasih tahu, dia akan salah. Karena kebodohannya. Ketika kita misalnya memberikan nasihat, dia mengatakan, itu salah. Karena dia bodoh. Namanya orang bodoh itu tidak memahami sesuatu yang benar. Jadi hindari yang bersahabat yang begini. Artinya akrab dengan orang seperti ini. Bukan dilarang kita menjauhi bahwa tidak mau senyum sama mereka, tidak. Tapi untuk bersahabat akrab dengan mereka jauhi. Kemudian orang yang berakhlak mulia. Yang mana kita berakhlak mulia? Nah, tentunya kita harus tahu akhlak itu apa. Akhlak adalah perbuatan, sifat, sikap. Akhlak mulia itu adalah ketika kita senantiasa mengikuti aturan-aturan dalam agama. Istilahnya ada istiadat yang kita pahami di dalam masyarakat. Sopan santun, budi pekerti, etika yang baik yang kita sepakati secara umum bahwa dia itu adalah akhlak mulia, perbuatan baik ceritanya. Jadi kalau dikatakan di dalam Al-Quran bahwa menghibah itu adalah tidak baik, berarti ketika kita tidak menghibah seseorang itu akhlak mulia. Kebalikannya ketika kita menggunjing orang, berarti itu akhlak buruk. Nah itu, jadi kita mencari orang berakhlak mulia, yang bagus akhlaknya. Karena kenapa? Karena sifat daripada saudara kita itu kadang mempengaruhi. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang tidak berakhlak mulia, lambat laun kita akan terseret, ikut arus dengan kondisi yang demikian. Makanya sebelum kita terseret, jatuh kepada kondisi kita juga tidak akhirnya berakhlak buruk, hindari, carilah orang yang berakhlak mulia. Dan ketiga, bertakwa. Jadi ini kriteria sahabat yang harus, yang ketiga yang kita harus cari. Orang yang bertakwa. Bertakwa itu apa? Nabi tahu. Takwa. Ya, bertakwa. Itu bertakwa itu artinya secara bahasa saja takut, ya. Takut kepada Allah dalam kondisi apapun. Ittaqillah. Takut kepada Allah. Artinya walaupun dia bersendirian, dia di banyak orang, dia tetap bertakwa. Cari orang seperti ini. Karena kalau orang seperti ini, orang bertakwa itu orang takut kepada Allah, selalu memberikan kita kesan yang baik, memperlihatkan perbuatan yang baik, memberikan kita motivasi untuk selalu juga ikut bertakwa, sama seperti dia. Dan yang keempat adalah orang yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan sampai kita tergoda dengan orang-orang yang senantiasa tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena itu bisa mengantarkan kita kepada syubhat, kesyirikan. Jadi cari teman, apakah ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Insya Allah ikuti. Ikuti. Tapi kalau dia tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, jauhi. Karena orang yang tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah itu, ujung-ujungnya dia akan mengikuti apa? Syaitan. Dia akan menyembah syaitan.
Hindari yang semacam ini. Karena walaupun secara lahiriahnya kalian dia orangnya beriman, tapi secara ibadahnya, pemahamannya dia menjauhi, jauh daripada keluarga sunnah, jauhi. Makanya itu Pak perlu kita belajar yang mana yang dianjurkan, yang mana yang dilarang. Perlu, jangan kita sekedar ikut-ikutan. Agama itu harus kita ketahui, karena dia wajib untuk kita ketahui. Nah, tentunya ketika kita mengetahui etika-etika mencari saudara yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah, tentunya kita juga harus mengetahui hak-hak persaudaraan karena Allah. Berarti kalau misalnya beliau, saya bersaudara karena Allah, tentu saya harus mengetahui kewajiban saya sebagai saudara. Dia pun demikian, karena dia juga memiliki hak terhadap saya. Jadi ada hubungan timbal balik. Jangan kita mencari saudara, tapi kita mau enaknya saja, mau dimengerti, tidak mau mengerti dengan saudara. Ini kesalahan. Kadang kan begitu, banyak begitu. Akhirnya belum sampai kepada titik temunya yang bisa memberikan dampak yang memberikan syafaat untuk akhiratnya, dia sudah berpisah karena tidak saling pengertian. Misalnya saya berteman salah satu di sini, bersahabat karena Allah. Kemudian saya cuma mau dimengerti, ente harus mengerti sama saya, kebutuhan saya apa. Terus saya tidak mau mengerti dengan kamu. Ini kesalahan. Jadi bersaudara itu harus saling memahami. Nah ini yang pertama adalah saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Dengan apa? Dengan harta. Ini yang berat Pak ya. Memang secara bahasa kata-kata kita mengatakan cari bersaudara, cari teman karena Allah, itu bisa mengantarkan kita ke surga Allah, itu gampang. Tapi syaratnya ini yang perlu kita ketahui. Itu tadi saya katakan saling menolong dengan harta. Ini masing-masing sahabat memberikan pertolongan jika sahabatnya memerlukan bantuan kita. Ketika dia berkekurangan harta misalnya ekonomi, berikan, serahkan, berikan haknya. Ketika kita berkelebihan, ini yang harus kita pahami. Jadi seperti masalah misalnya harta, uang, itu harus sama-sama kita memiliki hak. Ini namanya persahabatan. Tidak ada perbedaan keduanya. Ini diriwayatkan dari Abu Hurairah ketika datang seorang kepada beliau. Jadi ini Abu Hurairah ya. Siapa ini tahu kan Abu Hurairah? Kita kenal kan? Abu Hurairah kenal ya? Sahabat Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada berapa hadis diriwayatkan? Lebih 5.000 hadis. Jadi dia yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah dalam waktu yang sangat singkat, 3 tahun saja. Masya Allah. Abu Hurairah ini suatu ketika didatangi oleh seseorang. Dia didatangi oleh seseorang, kemudian berkata, wahai saudaraku, saya ingin bermaksud menjadi saudaraku karena Allah. Jadi dia ingin bermaksud menjadi saudara Abu Hurairah karena Allah. Dia katakan demikian karena dia mengetahui Abu Hurairah ini orang soleh, dia sahabat Rasulullah. Tentu kalau ketika kita bersahabat dengannya, bersahabat pada Allah, tentu akan memberikan syafaat nanti, manfaat nanti di akhirat. Makanya dia kemudian mendatangi Abu Hurairah, meminta supaya dia menjadi sahabatnya karena Allah. Namun kemudian Abu Hurairah tidak langsung menerima apa yang dikatakan. Apakah engkau tahu apa hak dan kewajiban persaudaraan itu? Ini pertanyaan Abu Hurairah. Dia bertanya kembali, apakah engkau tahu apa hak dan kewajiban persaudaraan itu? Jangan asal-asalan mengatakan saya mau bersaudara dengan itu karena Allah. Ya, tahu dulu hak-hak dan kewajiban kita. Berat ini. Kalau karena apa itu? Karena balasannya surga. Surga itu mahal Pak, nggak murah. Masya Allah. Ya, itu. Kemudian orang ini berkata, saya tidak tahu, jelaskan kepadaku. Kemudian beliau menjelaskan, engkau tidak lebih berhak terhadap hartamu daripada aku.
Coba, paham? Engkau tidak lebih berhak terhadap hartamu daripada aku. Artinya orang ini kita sama-sama memiliki hak dengan hartamu. Ketika engkau mengatakan hal itu, berarti ketika saya membutuhkan harus kau berikan saya. Kemudian orang ini mengatakan saya belum bisa sampai di tingkat itu. Dia mengatakan saya belum sampai di tingkat itu. Kemudian Abu Hurairah mengatakan pergilah dari itu. Anda belum bisa menjadi saudara karena Allah. Menjadi saudara karena Allah itu nyawa diberikan kepada saudara kita. Siapa yang bisa misalnya perang Yarmuk ketika para sahabat itu berperang melawan tentara Romawi, bangsa Romawi, Bizantium. Perang Yarmuk ada 3 sahabat ketika setelah perang selesai dan dimenangkan oleh kaum muslimin, yang perbedaannya jauh sama sekali. Ada salah seorang sahabat yang berkeliling mencari sahabat-sahabat yang mungkin masih bisa diselamatkan sambil membawa minuman. Tatkala dia berjalan, dia mendapati siapa? Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal pada waktu itu merintih meminta air. Kemudian sahabat ini mendatangi Ikrimah, menawarkan air itu. Bersamaan sebelum dia meminum air itu, terdengar rintihan yang lain. Siapa? Suhail. Kemudian Ikrimah memberi isyarat kepada sahabat ini, datangi dia. Mungkin dia lebih butuh daripada saya. Padahal Ikrimah ini sangat kehausan dan dia memiliki luka-luka yang banyak, mengeluarkan darah yang banyak. Dia sangat butuh dengan air itu. Tapi kenapa? Dia mendahulukan saudaranya. Kemudian sahabat ini pun mendatangi sahabat yang satu, yaitu Suhail, dan menawarkan air itu. Namun ketika dia baru mengambil air itu, terdengar lagi rintihan yang lain. Sahabat Al-Harith yang juga dia mengalami luka-luka yang parah dan dia butuh air. Kemudian sahabat ini memberi syarat agar air itu diberikan kepada sahabat yang lain. Setelah diantarkan ke sana, belum sampai di tempat itu, sahabat ini sudah meninggal. Makanya dia kembali lagi ke Suhail. Suhail sudah meninggal dan diantarkan lagi ke Ikrimah bin Abu Jahal. Dia pun sudah meninggal. Masya Allah, kita mendahulukan saudara. Masalah dunia. Tapi kalau masalah akhirat, berlomba-lomba. Seperti di saat pertama jangan saling mendorong. Ente ya mak. Seolah-olah mengatakan kamu masuk surga, saya tidak bisa. Ini seperti kayak begitu. Tidak boleh. Urusan akhirat di belakang kamu, saya duluan. Tapi urusan dunia silakan. Persilakan saudara kita. Tapi ini berat loh. Berat ya. Tapi setelah ini usahakan cari sahabat satu saja, walaupun satu minimalnya, karena Allah, insya Allah akan mendapatkan mimbar-mimbar di seputar aras Allah dari cahaya, pakaian dari cahaya, bukan dari cahaya. Ini pentingnya kita memiliki teman, saudara dari karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berapa ya? Selesai 5 menit lagi. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Kisah ini memberikan kita gambaran bahwa mendahulukan saudara itu adalah dalam masalah dunia itu wajib, Pak. Wajib. Ini pun kalau kita melihat menyimak kisah ini, betapa membutuhkannya dia sahabat yang satu, tapi tetap dia mendahulukan teman yang lain. Apalagi kalau misalnya ada kan orang biasa, ini terkadang kita mengalaminya. Kita memiliki uang di bank banyak, mungkin simpanan kita banyak. Ada saudara kita yang butuh sama sekali uang, kita mengatakan maaf, saya tidak membutuhkan. Padahal sebenarnya dia datang itu menawarkan surga kepada kita. Dia datang menawarkan surga, namun kita tidak memahami kaidah daripada persahabatan itu. Ya, silakan dahulukan saudara-saudaranya. Ini, jadi saudara ini harus langsung dipraktekkan. Ilmu itu bukan hanya untuk dituntut, tapi tujuan kita berilmu untuk diamalkan.
pahlawan bagi sahabat. Tentu ketika kita melihat saudara kita membutuhkan dan mementingkan membutuhkan kita, membutuhkan kebutuhan-kebutuhan yang harus terpenuhi, sebagaimana dirinya mendahulukan atas dirinya, keluarganya, bahwa seharusnya kita harus melihat bahwa segala sesuatu itu didasari karena Allah. Jangan kita memberikan bantuan dengan ada tendensinya, tahu ya tendensi. Nah, ini kalau kita berbicara politik, ini akan kena ini, ya kan? Ketika orang melakukan suatu kebaikan karena ada tujuan tertentu, ini maaf saja, mungkin kebaikannya itu khusus itu di dunia saja ya. Tapi kalau kita memberikan pertolongan, tentunya tujuannya seperti yang saya katakan tadi adalah karena Allah. Ini tidak lepas dari semuanya karena Allah. Mulai dari awal ini kita bahas terus ini, supaya lebih memperdalam itu. Kita keluar ingat, ketika memberi sesuatu kepada orang karena Allah. Ya, ini amalan hati. Dan saya kira itu yang patut kita ketahui. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat, dampak bagi kita semua, bukan utamanya saya sendiri. Karena bernasihat itu, kita bernasihat itu sebenarnya menasihati diri sendiri juga. Makanya kenapa orang-orang dulu itu ketika dia bernasihat, dia memang memprioritaskan dirinya. Karena kemurkaan Allah ketika orang bernasihat hanya untuk mau dibilang enak bahasanya, bagus retorikanya, mau diakui, ini akan jadi bumerang. Orang katakan ilmunya itu akan kembali menyerangnya nanti. Ilmunya tidak bermanfaat, akan menjadi nanti musuhnya. Karena itu yang kemudian akan menjerumuskannya nanti ke jurang neraka. Nah, saya kira itu mudah-mudahan selalu saya pesankan kembali memberikan manfaat buat kita semua. Aku qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu